Kita sudah ada beberapa solusi. Kita akan menggabungkan anggaran dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten untuk segera membangun rumah-rumah kembali. Seragam akan segera diberikan, yang punya kulkas, TV, kemarin minta pun akan dibantu kembali. Akan diinventaris juga, yang belum punya pekerjaan kita carikan pekerjaannya, yang guru kita carikan pekerjaan di sekolah yang lokasinya lebih dekat, dan yang mau berjual nanti akan kita bantukan kembali. Atau ada yang mau curhat apa di sini, sampaikan ke saya. Selamat siang dan salam. Puji Tuhan turut memberkati sehingga kita bisa dapat bertemu kembali dengan Ibu. Di sini saya sampaikan terjadi keluhan saya, yaitu keyboard saya dengan harga yang mahal. Terus suami saya sebagai tukang dan peralatan di dalam rumah saya yang sudah habis terbakar. Jadi mungkin di sini saya hanya sampaikan yang pertama yang saya minta harus secepatnya keyboard saya. Soalnya keyboard saya itu puji-pujian dan hiburan saya, yaitu di gereja maupun di duka. Hanya sekian dan terima kasih. Ya. Ini kemarin keyboard pribadi atau keyboard gereja? Keyboard pribadi, Bu. Di salah satu gereja kan, ada 2 gereja kan kemarin kan? Ya, itu sudah diinventariskan. Untuk peralatan tukang pun nanti akan dibantu kembali peralatan tukangnya. Ya, lanjut. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Gubernur Maluku Utara, Bapak Kapolda, Bapak Dandim yang boleh hadir mengunjungi kami selaku warga pengungsi dari Desa Sibinpopo ke warga jemaat itu di tempat ini. Puji Tuhan, sekalipun kami sebagai pengungsi, tapi kami tiba di tempat ini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Ini semua karena bukan gagal kuatnya kami, tapi atas anugerah Tuhan sehingga kita bisa tiba di tempat ini dengan sehat dan selamat. Perlu saya sampaikan bahwa saya sangat sesali kejadian yang kemarin menimpa kami di Jemaat Sibinpopo, karena pada saat itu kami akan mengadakan ibadah Paskah, tapi tiba-tiba kami diserang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika kami melakukan kesalahan, itu kami akui. Kini kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kami diserang. Lalu rumah kami yang kami bangun selama bertahun-tahun hangus dalam jangka waktu menit. Saya minta kepada Ibu Gubernur selaku pimpinan kepala daerah Provinsi Maluku Utara agar tidak mengurangi volume rumah-rumah kami yang hangus terbakar, Bu. Karena yang kami bangun selama bertahun-tahun itu, kami ini bukan pejabat, kami bukan pegawai, Bu, kami petani. Dari keringat kami Rp1.000 kami bagi 2. Sebagian bangun rumah, sebagian kami makan. Tiba-tiba hangus dalam jangka waktu hitungan menit. Jadi saya sebagai pengungsi yang berada di Fritu menghimbau supaya yang ukuran masing-masing kalau dibangun dari daerah sebagai bantuan rumah layak huni, silakan daerah yang bangun ukuran sesuai itu. Tapi yang rumah pribadi kami yang bukan dari bantuan, saya minta supaya itu ditangani oleh Ibu Gubernur supaya sesuai dengan ukuran yang kami bangun, Bu. Yang pertama. Yang kedua, kami minta supaya usut tuntas provokator yang memprovokasikan keadaan ini sehingga desa kami bisa tergusur. Yang ketiga, siapa tidak suka damai? Semua orang suka damai. Damai itu kita orang Nasrani itu kami yang kita batasi. Jadi kenapa bapak-bapak TNI Polri
suruh pulang ke Sibempoko, tapi kami masih bertahan. Saya tidak nyaman, Bu. Saya tinggal di tenda pengungsian. Karena saya punya rumah, sekalipun jelek, tapi saya tidak basah kalau hujan. Saya pulang dari kebun itu saya rasa nyaman. Lalu saya dipulangkan dengan hidup di tenda pengungsian itu saya tidak terima. Karena itu segala fasilitasi rumah-rumah kami, bahkan fasilitasi yang ada di dalam, kecuali rumah kami sudah siap layak pakai, baru saya bisa kembali. Memang saya akan kembali ke sana, tapi balik lagi ke sini saya tidak akan dengan sama, sekalipun aparat sudah ada di sana. Atas perhatian jika kata-kata saya menyinggung atau salah, saya minta maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mewakili semua yang sudah terjadi untuk meminta maaf. Apa yang sudah terjadi tidak ideal, tidak menyenangkan, tapi sudah terjadi. Kita menerimanya dengan ikhlas. Semakin cepat kita menerima dengan ikhlas, maka pintu rezeki yang baru akan semakin terbuka untuk kita. Mungkin ini lembaran baru, Tuhan akan kasih rumah yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Ini bukan hal yang ideal, rasanya sakit bahwa semua rezeki yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk membangun rumah, isinya, segala kenangan, segala memori, segala baju, barang, hal-hal pribadi yang ada dalam rumah itu ikut terbakar. Itu menyakitkan, saya mengerti itu sangat menyakitkan. Tetapi itu sudah terjadi, tidak ideal tetapi sudah terjadi. Kita semua diajarkan jika kita memegang rasa dendam itu maka akan menghancurkan hidup kita. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang membangun rumah, bukan tentang memegang masa lalu. Hidup ini tentang membangun karakter yang sama seperti Tuhan. Jadi kita harus memaafkan dengan ikhlas, memaafkan dengan hati yang besar, memaafkan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita harus memaafkan 100%. Ketika kita memaafkan, ketika kita menerima, maka pintu rezeki itu akan dibukakan. Sejak awal pun rumah itu adalah rezeki dari Tuhan, benar bukan? Jadi kalian percaya jika itu rezeki dari Tuhan yang pertama, Tuhan bisa menggantikan yang kedua dengan lebih baik. Percaya tidak? Tetapi itu bisa terjadi jika hati Bapak Ibu memaafkan dengan ikhlas, menerima dengan ikhlas. Boleh? Boleh? Suruh maafkan belum? Hah? Belum, ini baru senyum-senyum asam. Sudah memaafkan belum? Tidak terjadi dalam satu malam, tidak terjadi dalam satu minggu. Setiap kali melihat tembok-tembok yang sisa akan terus sakit, tetapi itu pergumulan dari masing-masing. Semakin cepat kalian memaafkan, semakin cepat kalian menerima bahwa ini memang bagian dari takdir, maka rezeki yang baru bisa dibukakan. Jadi yang sudah terjadi kita terima, kita maafkan, kita fokus ke yang baru. Dan kalian tidak sendiri, ada saya, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, kita Forkopimda dari provinsi bekerja solid dengan kabupaten. Pak Bupati juga berkomitmen. Tadi saya dilaporkan dari 163 yang mengungsi di Pritu ini sudah kembali sisa 48. Hari ini pun mulai perekaman semua dokumen-dokumen yang berurusan dengan Dukcapil dari KTP, KK, akte lahir. Perekaman bisa dilakukan di desa di Sibempoko. Kemudian rumah akan dibangun baru, tentu jangan bilang besok kenapa rumah belum jadi, tidak seperti itu. Mungkin diwaktukan waktu beberapa bulan. Untuk size-nya, karena fondasinya tetap ada kan, hanya atap yang hilang dan beberapa tembok, jadi akan menggunakan fondasi yang sama untuk lanjut bangun ke atas. Malam ini saya akan bertemu dengan Pak Bupati untuk membahas detail dan membagi mana Pak Bupati, mana kami Pemprov, mana bisa minta dari pusat. Kemarin sudah bertemu arahan dari Pak Kepala BNPB untuk berkoordinasi dengan Menko PMK, karena ini bukan bencana alam tetapi ini konflik sosial, tetapi intinya bisa dibantu selama data dan komunikasinya dilakukan.
dengan baik. Terkait batas wilayah dan pengen masuk ke kecamatan mana, hal teknisnya akan saya bahas dengan Pak Bupati. Semakin cepat kembali ke desa masing-masing, sudah bisa mulai bersih-bersih dan kita bisa mulai bangun bertahap. Karena fondasi, biasanya bangun rumah itu kan yang lama fondasinya sudah ada. Jadi setelah pembersihan puing-puing kembali, bata temboknya dinaikin, atapnya ditutup, logikanya seperti itu sih, harusnya tidak lama ya. Selama ada anggaran 1 bulan harusnya sudah selesai. Untuk kulkas, kompor yang terbakar akan digantikan juga dengan kasur dan lain-lain. Berdoa minta Tuhan kasih masuk dalam hati supaya hati itu ringan. Ketika hati itu ringan, ketika tidak ada rasa dendam, ketika penuh dengan kasih, tidak ada kemarahan, maka pintu-pintu rezeki itu akan terbuka dengan sendirinya. Ya, boleh Ibu? Senyum Ibu. Bapak boleh? Bapak mau ngomong apa? Rumah nanti dibantu. Dalam iman itu dimulai dari hati. Kalau mulut berkata saya percaya, tetapi hati masih mengendam dan Bapak tahu isi hati Bapak, itu pintu rezeki itu tidak bisa terbuka. Jadi kita mau membantu, tetapi rezeki itu milik masing-masing. Jadi butuh kerjasama untuk hatinya semua ikhlas menerima, memaafkan, dan kasih itu selalu harus ada dalam hati. Baru rezeki ada. Kalau Bapak percaya, pasti hatinya penuh dengan kasih. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Tuhan itu maha besar tidak? Tuhan itu maha besar tidak? Yang kasih rezeki rumah pertama siapa? Jadi kalau Tuhan mau kasih rezeki rumah kedua lagi, bisa kata Rada? Kok tak dijawab? Bisa tidak? Kok Bapak tidak yakin? Hah? Tidak yakin? Yakin tidak kalau Tuhan yang kasih rumah pertama bisa kasih rumah kedua juga? Jangan sampai saya dapat penyakit dari itu. Karena itu saja saya masih pikiran begitu. Pikiran rumah kan? Pikiran apa? Pikiran bukan rumah itu tidak ada satu kali begini. Jadi Bapak percaya tidak apapun yang terjadi di dunia ini atas seizin Tuhan? Percaya tidak? Percaya? Menerima tidak? Menerima itu berarti harus ikhlas, bukan bertanya kenapa. Ikhlas tidak? Semua yang Bapak milik, Bapak lahirnya kan telanjang ya, nggak punya apa-apa kan? Benar tidak? Lahir telanjang atau lahir bawa rumah? Lahir telanjang kan, nggak bawa apa-apa kan? Kemudian Tuhan kasih rezeki, rumah ada, istri ada, anak ada, betul tidak? Tapi itu kemudian milik siapa? Milik Bapak atau milik Tuhan? Nah, kalau kemudian hilang, dari awal Bapak pun tidak memiliki apa-apa, bukan? Iya. Nah, ketika Bapak terima dengan ikhlas, Tuhan akan gantikan dengan lancar. Bapak tidak boleh sedih, nanti sakit. Jadi Bapak harus ikhlas, menerima, hati tenang, biarkan semesta yang bekerja dengan jalannya, rumah jadi. Percaya? Percaya tapi tak percaya. Percaya kan Rena? Begini kita bangun rumahnya. Semangat. Main tua yang mana? Salah. Oh main tua. Butuh dipeluk sepertinya. Butuh dipeluk bapaknya. Oke, ada lagi? Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Jenia Matahari. Bapak saya Ketua BPD Gabriel Matahari yang sementara posisi ada di Desa Sibenpopo menunggu ibu yang cantik ini. Saya guru TK Desa Sibenpopo dan pada saat saya tes P3K SK saya pindah di Kecamatan Patani Desa Yesowo. Dan saya pada saat kejadian saya ditimpa. Tetapi kalau saya mau cerita, benar kata ibu akan hati sakit. Tetapi saya serahkan semua kepada Tuhan. Seperti kata ibu,
melalui firman Tuhan harus saling mengasihi. Saya memaafkan, tetapi ibu memang hati saya masih sakit. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan di saat ini yang orang punya rumah sudah hancur, harta benda, orang punya apapun di dalam rumah sudah hancur total. Tetapi berkat Tuhan melalui ibu dan bapak akan ganti lebih berlipat kali ganda. Dan di saat ini saya hanya sampaikan yang mengungsi di Desa Frito itu ada siswa 4 yang kemarin mengikuti ujian di Desa Sagea, termasuk anak saya. Tapi anak saya terlalu rindu dengan desa saya, dia sudah ikut, dia punya bapak ke Desa Sibenpopo. Jadi mereka sudah ikut ujian TKA, sedangkan ujian yang terakhir nasional sesuai informasi dari guru-guru tanggal 5 Mei. Kalau Tuhan berkehendak, kalau kita orang sudah kembali ke Siben, maka ujian di sana. Tetapi kalau masih di sini, maka kami akan laksanakan atau kasih ikut sama-sama di Desa Sagea. Jadi dari saya pribadi, untuk pribadi saya ke ibu yang tercantik, saya punya tinggal baju di badan. Saya tidak perlu hitung satu persatu, ibu tahu. Segala sesuatu hilang total, tetapi saya yakin akan ada pergantian. Jadi saya atas nama guru TK dan seluruh yang ada mama-mama, papa-papa, walaupun tidak satu hati dengan saya, tapi inilah hati saya kepada ibu yang tadi saya peluk, karena saya bersyukur yang ibu datang sini itu karena bukan ibu, tetapi itu petunjuk dari Tuhan sehingga orang bisa berdampak. Karena orang hanya nonton ibu di postingan-postingan. Sekarang ibu sudah berada di depan kami. Puji Tuhan. Semoga apa yang ibu dan bapak ini membantu kami, Tuhan yang akan membalas. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu yang tercantik. Terima kasih Ibu. Nanti P3K-nya saya info Pak Bupati untuk pindahin ke Sibenpopo ya. Kemudian untuk tes dan lain-lain sudah dikoordinasi lewat Dinas Pendidikan untuk tidak harus di sekolah masing-masing, tetapi dari gurunya yang akan datang tes masing-masing. Jadi untuk itu pun tidak ada masalah. Sekarang masalah utama adalah segala kebutuhan pokok kita pastikan aman dan tempat pengungsian dipastikan nyaman dan rumah segera dibangun. Secara teknis saya akan meeting semuanya dengan Pak Bupati pada malam nanti. Dan pesan saya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghilangkan sakit hatinya. Biarkan kekuatan Tuhan yang mengobati hati dan mengisi dengan kasih supaya sakit hatinya hilang. Kalau sakit hati terus nanti penyakit, nggak bisa kerja dengan baik, nanti jantung berdetak cepat, akhirnya makan diri, toh tidak bisa merubah apapun. Yang sudah terjadi ikhlas diterima, tidak ideal iya, tetapi ketika kita menerima dengan ikhlas, maka rezeki yang lebih baik akan didatangkan. Itu saja yang dipercaya. Jangan izinkan hal-hal negatif, provokasi, omongan orang, atau rasa ingin balas dendam di dalam hati. Itu hanya akan melukai diri sendiri, memakan diri sendiri. Boleh? Boleh. Jadi kalau sedang melarasi sakit hati, bicara ke Tuhan, Tuhan bersihkan hati saya, isi hati saya dengan kasih, penuh dengan kasih, supaya saya memaafkan dan menerima semuanya. Boleh? Kalau hati Bapak Ibu penuh dengan kasih, Tuhan mudahkan juga orang ini yang kerja, cari doi dan anggaran untuk bangun rumahnya semua kembali karena pengen ukuran yang sama, toh itu doinya banyak. Boleh? Boleh nggak terada? Boleh. Belum makan ya ini? Oke. Ada lagi sudah, kita mau pindah lagi desa lain. Belum lagi Bapak ini ke anak, pertanyaan tadi Sulima. Ya, saya berdiri yang kedua kali, saya cuma bilang terima kasih kepada Ibu atas segala upaya dan kerjasama. Semoga bantuan dari Ibu untuk pembangunan rumah kami dan fasilitasi, semoga semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kami. Demikian, terima kasih, selamat siang.
Ya, terima kasih. Kami lancar atau tidak tergantung hati Bapak Ibu. Kalau hati Bapak Ibu sudah memaafkan, ikhlas menerima penuh dengan kasih, itu Tuhan buka jalan kita yang di atas ini untuk mencari anggarannya dengan cepat. Setuju? Sepakat? Ya. Terima kasih atas penerimaan dan koordinasi baiknya, dan saya tahu ini tidak mudah, tetapi kita ada bersama-sama menghadapinya bersama-sama, dan semoga semua bisa dipulihkan kembali. Tuhan memberkati. Shalom.